Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang drama Sunan Kudus. Selamat menyaksikan. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa yang sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman, Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngundung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kesatu, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Raden Jafar Shadiq atau Sunan Kudus itu gemar pengembara dalam hal berdakwah baik ke tanah Hindustan maupun tanah suci Mekah. Suatu hari dikisahkan Sunan Kudus mengembara hingga ke negeri Arab, kota Mekah. Di sana kedatangan Sunan Kudus disambut dengan sinis oleh penguasa negeri dan penduduknya. Tuan ini siapa ya? Siapa sih dia? Dilihat dari penampilannya kok aneh. Seperti asing wajahnya. Saya sepertinya tidak pernah melihat Tuan. Saya hanya kasih pengembara biasa. Apa sih penampilannya? Lagian Tuan, ini hanya orang asing, mengapa harus kita pedulikan? Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua, keesokan harinya, tiba-tiba terjadilah wabah di kota Makkah yang membuat penduduk kebingungan dan banyak penduduk yang terkena wabah tersebut. Bahkan sahabat Almas yaitu Arpa pun terserang penyakit itu. Penguasa negeri Arab yaitu Amir mengadakan sayembara yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak yang mencoba, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Hingga pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat penduduk di sini sangat kebingungan dan kalian pun seperti membutuhkan pertolongan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tiba-tiba banyak penduduk yang terkena penyakit yang datang secara tiba-tiba, dan sahabat kami termasuk juga, Tuan. Dia sekarang sedang terbaring dan sangat kesakitan, Tuan. Bolehkah saya membantu menyembuhkan sahabat kalian? Berapa penduduk di sini yang terkena wabah? Dengan apa Tuan ini penyakit di sini? Hanya dengan doa. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama. Mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini. Benar tuh. Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangan doanya sehingga doa mereka tidak dikabulkan. Sungguh berani Tuan berkata demikian. Sehingga mereka terkena penyakit seperti ini. Jadi tingkah laku dan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada mereka. Memangnya saya sudah melakukan perbuatan seperti apa? Saya dengar dan saya melihat langsung kamu telah menjanjikan hadiah kepada mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas lantaran mereka doa hanya karena mengharapkan hadiah. Sang Almas pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Ah, sudahlah, tidak usah banyak basa-basi. Ayo silahkan coba kalau Anda bisa. La shifa ila anta syujuan la yudhiru saqoma. Wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menghilang secara tiba-tiba. Bahkan beberapa orang Arab termasuk sahabat Almas yaitu Arpa menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Ternyata dia memang hebat.
kasih telah menyembuhkan saya dan membebaskan penduduk kota Mekah dari penyakit ini, Tuhan. Maaf Tuhan, saya dan sahabat-sahabat saya serta penduduk di kota Arab meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah berburuk sangka kepada Tuhan. Tidak apa-apa, kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai. Satu di antaranya, mereka tidak memandang remeh dari penampilan dan berprasangka buruk, karena kita akan selalu membutuhkan orang lain. Baik Tuhan. Karena telah menyembuhkan sahabat saya dan penduduk di sini, saya akan memberikan hadiah untuk Anda. Aku tidak membutuhkan harta, aku hanya membutuhkan batu dari Baitul Maqdis. Sang Almas pun menjanjikan apa yang diinginkan oleh Sunan Kudus. Singkat cerita, batu itu pun dibawa ke tanah Jawa dan dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikan sekembali dari tanah suci.